Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali melalui pertemuan seperti ini. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Sekali lagi, ini kelanjutan dari pelajaran yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi li talibil ilmi, maka semestinya bagi seorang siswa alla yatahawana, bahwa ia tidak boleh memandang rendah bil adabi, dengan adab atau akhlak atau perilaku. Wassunani, dan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Fa inna man tahawana, karena sesungguhnya orang yang memandang rendah bil adabi, terhadap adab, akhlak dan perilaku, harumas sunanah, maka ia terhalang akan melakukan yang sunnah, amalan yang sunnah. Wa man tahawana, dan barang siapa yang memandang rendah atau sepele bis sunani, dengan amalan-amalan yang sunnah, harumal paraidu, harumal paraidu, maka ia terhalang mengerjakan yang fardu, wa man tahawana bil faraidi, dan barang siapa yang memandang sepele dengan amalan-amalan yang fardu, harumal akhirata, maka ia terhalang dari keselamatan di akhirat.
Wa ba'duhum qala, dan sebagian ulama berkata, hadza hadisun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini ialah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yambaghi, dan semestinya bagi seorang siswa ayyukthira, memperbanyak, ayyukthira sholata, memperbanyak sholat sunnah. Wa yusalli sholatal khashi'ina, serta mengerjakan sholat seperti sholatnya orang-orang yang khusyuk. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang demikian itu aunun lahu, sangat membantu baginya alat tahsiri, untuk menghasilkan ilmu, wa ta'allumi, dan belajar ilmu. Wa ansyartu, dan aku telah membacakan syair li Syekhil Jalili, karya Syekh Al-Jalil Az-Zahidi, yang zuhud, Al-Hajjaji, Al-Hajjaj, Najmuddin, Najmuddin, Amr bin Muhammadin An-Nasafi, Amr bin Muhammad An-Nasafi. Syi'ran, sebuah syair. Kun lil awamili,
jadilah engkau kepada semua yang diperintah wan nawahi, dan semua yang dilarang, hafizan, selalu memelihara, wa 'alas sholati muwadziban wa muhafizan, dan dengan mengerjakan sholat yang tekun wa muhafizan, dan selalu memperhatikan watlu ulum asy-syar'i, dan pelajarilah berbagai ilmu agama wajah, dan bersungguh-sungguhlah wasta'in, dan mohonlah bantuan bithayyibati, dengan amal-amal kebaikan tasir faqihan, niscaya engkau menjadi seorang ahli fikih. Hafizan, yang selalu memelihara atau menghafal. Was'al ilahaka, dan mohonlah kepada Tuhanmu. Hifzika, agar dapat memelihara hafalanmu. Raghiban, serta menyukainya. Bi fadlihi, pada karunia-Nya Allah. Wallahu, maka Allah khairun hafizah, sebaik-baik yang memelihara. Wa qala,
dan berkata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ati'u, taatlah kamu kepada Allah, wajiddu, dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam belajar, wala taksalu, dan janganlah kamu malas. Wa antum, sedangkan kamu sekalian, ila rabbikum, kepada Tuhanmu, turja'un, akan dikembalikan. Wala tahja'un, dan janganlah kamu banyak tidur. Fakhiyarul wara, maka sebaik-baik manusia qalilan minal laili, sedikit dari waktu malam, ma yahja'un, mereka tidur. Wayang bagi, dan semestinya bagi seorang siswa ayas tashiba, menjadikan sebagai sahabat daftaran, sebuah buku, ala kulli halin, dalam segala keadaan. Liyutali'ahu, supaya ia dapat membaca buku itu. Malam yakunid daftaru fi kammihi waqilah, dan dikatakan malam yakunid daftaru, barang siapa yang tidak ada buku fi kammihi, di dalam kantong bajunya, lam tasbutil hikmatu, maka tidak akan tetap ilmu itu fi qalbihi, di dalam hatinya.
Wayam bagi, dan semestinya bagi seorang siswa ayyakuna, harus ada biddaftari, pada buku itu, bayadun, kertas yang kosong. Wa yastashibal mahbarata, dan harus membawa pulpen. Liyaktuba, supaya ia dapat menulis atau mencatat ma sami'a, apa saja yang ia dengar. Waqad zakarna, dan sungguhnya kami telah menceritakan hadisah Hilal bin Yasarin, hadis Hilal bin Yasar. Baiklah, anak sekalian, perhatikan maksud dari yang barusan kita terjemahkan. Fayambaghi li talibil ilmi, setiap orang yang sedang mencari ilmu, setiap orang yang menjadi siswa, Allah yatahawana bil adabi, jangan meremehkan adab. Apa itu adab? Akhlak, perilaku. Tanamkan, biasakan dalam diri kalian memahami, mengerti tentang sopan santun, bersikap sopan kepada setiap orang yang lebih tua dari kita, bersikap sayang kepada orang yang seumur atau lebih muda dari kita. Lagi, bersikap sopan kepada siapa saja yang lebih tua daripada kita, terutama kepada guru-guru. Sebab apa? Sebab apa guru harus hormati? Karena gurulah yang menjadi sebab kita yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu, yang sebelumnya kita nggak bisa jadi bisa, yang sebelumnya kita bodoh menjadi pintar. Itu karena jasa guru. Hormatilah guru. Jangan sekali-kali kamu bersifat melawan atau membantah kepada guru. Kalau itu kamu lakukan, maka kamu nanti seterusnya kalau tidak menjaga akhlak, tidak menjaga perilaku yang baik, konyol, songong, sombong, berlaku rendah, 3 kemungkinan kamu.
Allah akan menghukum kamu salah satu di antara 3 kemungkinan. Bisa saja kamu mati segera, mati muda-muda. Yang kedua, kamu diasingkan oleh masyarakat sekeliling kamu. Kamu tidak sama sekali tidak dihargai orang. Yang ketiga, sepanjang hidupmu kamu akan membudak, menjadi budak orang lain. 3 tuh, ingat, awas. Dan kemungkinan besar kamu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kalau orang mati khotimah, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Ingat tuh, perhatikan tuh. Jaga Anda baik-baik. Kalau lewat depan guru, ya, harus tundukkan. Tundukkan badanmu dan jangan diem aja. Permisi. Permisi Pak, permisi Bu. Paham tuh ya? Itu ada. Jaga Anda baik-baik. Jaga akhlak, perilaku dan sopan santun. Sekarang moral para pelajar sudah banyak dirusak. Ya. Kenapa? Karena mereka sama sekali buta dalam pelajaran ilmu agama. Yang dikejar hanya ilmu dunia. Itulah, coba, nggak ada anak pesantren, nggak ada anak ME atau MTS yang berani melawan kepada guru. Bapak udah tahu akibatnya nanti. Coba lihat anak-anak yang di SMP, SMA, ya, sampai guru dilawan. Kadang-kadang orang tuanya ikut juga membantu perilaku anaknya yang bejat itu. Itu menunjukkan bahwa ya, semuanya orang tua, anak akan menjadi su'ul khotimah, calon penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Paham ya? Jaga akhlak, jaga adab. Kepada yang lebih tua, hormat. Kepada yang sama atau yang lebih muda, menyayangi. Wasunami, yang di dalam sholat itu ada 2 macam, yang hukumnya 2 macam. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, fardu. Nah, di dalam sholat fardu itu ada ikut serta sholat sunnah. Dengerin ya, perhatiin. Zuhur, ada sholat sunnahnya. Sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Catat tuh, sudah zuhur 2 rakaat, sudah zuhur 2 rakaat. Yang sebelumnya nih, saya sholat sunat qobliyah zuhur. Lagi, ini sebelumnya, saya sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu yang sesudah zuhur, saya sholat dalam hati niatnya, saya sholat sunat ba'diyah zuhur, karena Allah Ta'ala. Jadi kalau sebelumnya qobliyah, kalau sudahnya ba'diyah. Asar, saya sholat sunnah asar 2 rakaat, nggak pakai disebut qobliyah, nggak beda nggak. Saya sholat sunnah asar 2 rakaat sebelumnya, dikerjakan sebelum sholat asar. Maghrib, sebelumnya 2, sesudahnya 2. Isya, sebelumnya 2, sesudahnya 2. Subuh, sebelumnya 2. Niatnya, saya sholat sunat fajar atau sunat subuh, sama tuh, boleh. Boleh sunat fajar, boleh sunat subuh. Jangan subuh Bapak. Jangan supaya saya sholat sunat Bapak fajar, jangan ya.
Saya sholat sunat fajar karena Allah. Boleh juga saya sholat sunat subuh 2 rakaat karena Allah. Zuhur udah ya, asar udah ya, maghrib udah, isya udah, subuh. Coba zuhur berapa tadi? Depan belakang 4 ya. Asar belakang aja 2 berapa? 6 jadinya ya. Maghrib depan belakang 2 berapa? 4. 10 ya. 10. Isya depan belakang 2 jadi 4. Berapa tadi? 14 ya. Terus subuh 2 jadi berapa tuh? 17. Jumlah rakaat jadi 17 ya. Nah itu dibiasakan untuk selalu dikerjakan, jangan tinggalkan. Kenapa? Dengan kita rajin mengerjakan sholat apa? Sunnah, maka yang fardu lebih rajin lagi kita kerjakan. Kenapa? Sebab setiap kita apa? Mengerjakan sunat apa? Sunat-sunat yang tadi pasti yang fardu kita apain? Kita kerjakan. Kita ngerjain sholat qobliyah zuhur, pasti sholat zuhurnya kita kerjain, pasti ba'diyahnya kita kerjain. Segala sesuatu memang awalnya berat, tapi kalau yang berat ini kita mulai terus, lama-lama yang berat jadi enteng, jadi ringan. Kenapa? Biasa. Kalau udah biasa jadi enak. Nah kalau udah enak nanti bakal menjadi kebutuhan. Kita merasa rugi kalau enggak apa? Enggak mengerjakan. Jadi awalnya apa? Walaupun berat ya Pak, dikerjakan. Ya, nanti lama-lama yang berat jadi ringan. Kalau udah ringan maka nanti menjadi kesukaan. Udah suka jadi kebutuhan. Pertama, jangan remehkan adab. Kedua, jangan tinggalkan sholat sunnah. Siapa yang meremehkan adab dan amalan yang sunnah, siapa yang meremehkan adab, maka dia nggak akan mampu mengerjakan yang sunnah. Siapa yang meremehin sunnah, maka dia akan meninggalkan yang fardu. Siapa yang meninggalkan fardu, maka matinya su'ul khotimah, akan menjadi calon penghuni neraka. Silakan kalau mau. Ya, dengan kita berperilaku sopan santun, maka ringan kita mengerjakan amalan yang sunnah. Kalau ada kalau puasa setiap bulan, hari apa tuh? Hari apa tuh? Hari Senin sama hari apa? Kamis. Kalau ibadah puasa itu yang sunnah. Kalau Ramadan itu yang apa? Wajib. Jadi kalau pengen mati husnul khotimah dan menjadi calon surga, pertama lakukan adab, perhatikan. Sopan santun kepada siapapun. Ya, kalau kamu sudah mampu bersikap sopan santun, sopan kepada siapa aja, maka nanti kamu diberikan keringanan oleh Allah mengerjakan yang sunnah. Kalau yang sunnah aja udah dikerjain, apalagi yang apa? Fardu pasti kamu kerjain. Nah, kalau kamu berperilaku baik, banyak mengerjakan sholat sunnah, apalagi yang fardu, maka ketika kamu nanti meninggal, ketika kamu mati dalam keadaan husnul khotimah, atau kamu calon orang yang bakal masuk surga. Tuh perhatian tuh. Jadi rajin, bersungguh-sungguh untuk membiasakan diri berperilaku yang baik, sopan,
santun kepada siapa saja. Yang kedua, banyak mengerjakan ibadah sunnah. Yang ketiga, kalau ibadah sunnah dikerjakan, maka yang wajib pun akan ringan dikerjakan. Camkan baik-baik itu. Apalagi ya, di samping banyak mengerjakan sholat sunnah, usahakan supaya setiap sholat kamu khusyuk. Sholat kamu khusyuk. Apa artinya khusyuk? Sepanjang sholat yang diingat siapa? Allah. Caranya gimana? Nih, Allahu Akbar, sambil lihat ya, Zalhor. Allah, mulut kita Allahu Akbar, hati kita, saya sholat fardu zuhur 4 rakaat. Kalau apa? Berjamaah, jadi makmuman. Kalau jadi imam, kalau sendiri nggak usah disebut. Saya sholat fardu zuhur 4 rakaat, ada kenal ta'ala. Kemudian kamu baca doa kita, Allahu Akbar kabiro, bareng tuh. Ketika mengucap Allahu Akbar kabiro, mulut baca, hati ikut baca. Itu namanya apa kalau gitu? Khusyuk. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mulut baca, hati baca. Alhamdulillahirabbil alamin, mulut baca, hati baca. Biasaannya kita mulut baca, hati kemana-mana. Mulut lagi baca, hatinya ada di pasar. Mulut lagi baca, hatinya lagi main football. Yang diingat lain-lain. Ini namanya apa? Kagak khusyuk. Jadi biasakan setiap sholat selalu ingat ya, selalu khusyuk. Apa khusyuk? Ketika mulut baca, hati ikut, dan hati selalu berapa? Hati selalu merasa sedang diperhatikan oleh siapa? Oleh Allah. Kita sedang berhadapan ya kepada Allah. Allah lihat kita, kita nggak lihat Allah. Walaupun kita ngelihat Allah, Allah lihat kita. Merasa diperhatikan oleh Allah. Itu apa namanya? Khusyuk. Yang paling mudah dipaham, khusyuk ketika membaca, mulut baca, hati ikut baca. Allahu Akbar kabiro, hati ikut Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsiro, hati walhamdulillahi katsiro. Ya, itu ya, khusyuk. Sholat, baik sholat sunnah, mau apalagi sholat fardu, itu harus apa? Khusyuk. Nah, hikmah dari mengerjakan sholat dengan khusyuk, maka proses kita belajar mencari ilmu dimudahkan oleh Allah. Proses kita belajar digampangin. Ngapal cepat hafal, paham cepat paham. Ini kan yang kebanyakan paham sulit paham, apalagi hafal. Ya, ingat tuh, kalau pengen gampang belajar, apa yang diterangin guru paham dan kagak gampang lupa, selalu ingat, selalu hafal, hafalan cakep, maka sholat usahakan harus khusyuk dan kerjakan tepat waktu. Jangan sampai meninggal sholat sekalipun, sekali aja pun yang fardu, awas. Jadi kalau udah proses belajar apa? Gampang, maka kita bakal jadi calon orang yang cerdik, pandai, dan cerdas. Kalau dia pelajari ilmu agama, mendalam, bakal jadi kiai, bakal jadi ulama. Ya, kalau dia pelajari apa yang dipelajari, pokoknya akan jadi. Dia ingin jadi ahli ekonomi Islam, ahli ekonomi yang muslim, jadi ekonom yang muslim, jadi dia akan menjadi pembela tanah air yang muslim, jadi tentara yang soleh, jadi
jadi polisi yang soleh. Jadi apa yang dia cita-citakan insya Allah jadi. Kemudian kita lanjutkan membahas tentang beberapa bait syair karya Syekh Al-Jalil Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin Amar bin Muhammad An-Nasabi. Nih lihat, perhatikan. Kun lil awamiri wan nawahi hafizon. Jadikanlah kamu muslim, seorang Islam yang selalu taat, mengerjakan yang diperintah, taat, meninggalkan yang dilarang. Itu maksudnya. Yang Allah larang ditaati, ditinggalkan. Yang Allah perintah ditaati, dikerjakan. Jadi muslim yang sejati. Wa ala sholati muwaziban wa muhafizan. Nggak pernah ninggalkan sholat satu waktu pun. Setiap waktu sholat dikerjakan dengan khusyuk. Yang sunnah, yang wajib dikerjakan. Watlub ulum asy-syar'i. Dalamilah, pelajarilah ilmu-ilmu agama. Ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap muslim ada 3 macam. Ingat tuh, 3 macam yang setiap muslim harus pelajari. Pertama, yang disebut ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu yang membahas tentang keimanan. Iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi dan Rasul, iman kita kepada malaikat, kepada kitab, ya, kepada hari kiamat, kepada takdir. Itu dibahas dalam ilmu akidah. Dengan ilmu akidah kita akan kenal, ya, siapa itu Allah dengan sifat-sifatnya. Kalau orang nggak kenal Allah, maka tidak akan takut, tidak akan taat, tidak akan cinta kepada Allah. Dengan kita mempelajari ilmu akidah, maka kita mengenal Allah, maka kita mengenal Rasulullah, dan kita akan mengenal makhluk-makhluk Allah. Ini dibahas dalam ilmu akidah. Awas, sekarang banyak golongan-golongan, kelompok-kelompok yang menamakan dirinya sebagai muslim, ngaku muslim, ngaku beragama Islam, tapi Islamnya Islam yang sudah sesat, yang sudah sesat dari ajaran Islam yang benar. Sudah keluar dari ajaran Islam yang benar. Di antaranya, awas tuh, ada yang namanya Islam Syiah, Islam liberal, Islam Wahabi. Awas, ya, mereka pakai label Islam, tapi sebenarnya ajarannya sudah sesat. Kenapa? Menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Yang pertama paling banyak ini, yang paling rusak, akidah. Kalau kamu udah mengikut Syiah, kamu kafir. Kalau kamu ikut liberal, kafir. Ikut Wahabi, kafir. Pokoknya kamu ketika mati su'ul khotimah, reka selama-lamanya. Nah, yang benar satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu yang lima? Kata Nabi, manil ladzi man alaihi, ya, ma'ana wa alaihi ashabi, ma'ana wa alaihi ashabi.
Artinya apa? Ahlus sunnah itu adalah orang yang selalu mengikuti apa yang aku, kata Nabi, dan para sahabatku kerjain. Tentang cara beriman, cara berakidah, ikut akidah yang aku ajarin. Ikut akidah yang sahabatku juga kerjain. Aku dan sahabat kerjain. Kalau udah di luar itu semua sesat. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dulu Nabi masih hidup udah ramalin, nanti di akhir zaman umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Masya Allah, 73 golongan. Yang benar hanya satu, yang 72 neraka. Yang selamat dari neraka, yang masuk surga hanya satu golongan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa golongan yang satu itu? Ma'ana ya alaihi wa ashabi. Apa saja yang dikerjakan oleh aku dan para sahabatku, apa yang aku dan para sahabat kerjain, itu yang benar. Kalau udah di luar itu udah menyimpang, udah sesat, walaupun labelnya label Islam. Ingat itu. Baru satu akidah, yang kedua syariah, fikih, itu termasuk fikih, ya, ilmu yang membahas tentang tata cara ibadah yang benar. Yang kedua tuh ilmu fikih, tadi akidah. Yang kedua fikih, yang ketiga ilmu akhlak atau tasawuf yang membahas tentang akhlak, perilaku manusia, adab manusia kepada Allah, adab manusia kepada Rasulullah, adab manusia kepada semua makhluk Allah. Jadi secara garis besarnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Ini akhlak. Sayangilah semua makhluk yang ada di muka bumi. Sayangilah semua makhluk yang ada di muka bumi, maka kamu akan disayangi oleh semua makhluk yang ada di langit. Sampai-sampai ya, saking disuruh sayangnya kita kepada semua, kalau kita menyembelih ayam, menyembelih kambing, sapi, kerbau, onta, disuruh pisaunya biar tajam sekali, ya, supaya ya kagak lama-lama rasa sakitnya oleh apa? Binatang. Jangan menyakiti semua makhluk terhadap binatang. Nih, misalnya kamu nih, kalau lagi membersihin ikan, menyisikin ikan nih, ikan betok dah, atau ikan gabus, itu kan kalau kan dikerikin gitu ya, disisikin. Nah itu harus matiin dulu ikannya, jangan masih hidup diapain? Itu rasa apa? Sakit. Kalau mati nggak rasa sakit, matiin dulu baru apain? Siangin gitu ya. Itu sampai situ bro. Kita disuruh apa? Bersifat punya rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Jangan menyakiti. Jadi itu waqlub ulum syar'i. Setiap muslim harus pandai menguasai 3 ilmu. Ilmu apa tadi? Akidah, fikih, dan tasawuf. Akidah tentang keimanan, fikih tentang tata cara ibadah, terus tasawuf membahas tentang akhlak. Dalam mempelajari 3 ilmu itu wajib harus sungguh-sungguh. Wasta'in, minta pertolongan kepada Allah, bit-thayyibati, agar kita selalu bersikap yang baik-baik, berbuat yang baik-baik.
Kalau kita jadi orang yang baik, berperilaku baik, tafsir faqihan. Dalam belajar sungguh-sungguh, nggak main-main, nggak asal-asal, tafsir faqihan, maka dijamin akan menjadi seorang yang faqih, orang yang paham, orang yang ngerti terhadap ilmu agama. Hafizon, yang selalu dalam keadaan terpelihara, dalam keadaan baik. Was'al ilahaka hifza hifzika raghiban. Selalu jangan lupa berdoa, minta kepada Allah supaya diberikan hafalan yang baik. Hafalan yang baik maksudnya apa? Setiap yang kita dapat jangan sampai lupa. Bab kalau apa lupa ya sama juga bohong. Makanya apa? Supaya hafalan gak lupa-lupa itu sering diulang. Mengapa kita nggak pernah lupa baca surah Fatihah? Hafal terus. Ngerasain ngapain? Sering diulang. Bi fadlihi, kalau orang sudah diberi hafalan yang baik, itu karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Anugerah yang sangat besar. Kenapa? Wallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik menjaga hafalan manusia. Lagi, ati'u wajiddu wala taksalu. Ati'u, taatlah kamu kepada Allah. Kalau kamu taat kepada Allah, kamu pasti taat kepada kedua orang tua. Bapak, Allah mewajibkan setiap anak patuh dan taat kepada orang tua. Juga Allah mewajibkan kepada kamu taat kepada guru. Kenapa? Setiap ajaran guru, nasihat guru harus didengar. Wajiddu, dalam belajar harus sungguh-sungguh, dalam ibadah harus sungguh-sungguh. Wala taksalu, jangan sekali-kali malas. Jauhi malas, jauhi malas. Malas bikin orang jadi susah. Malas bikin orang jadi menderita. Malas usaha cari duit, miskin, menderita. Malas belajar, jadi orang goblok, bodoh, menderita. Pokoknya akibat dari malas pasti menderita. Malas ibadat akan menderita di akhirat nanti, menjadi penghuni neraka. Wa antum ila rabbikum turja'un. Ingat, kita semua bakal mati, dan mati adalah kembali menghadap Allah. Wala tahja'u, usahakan jangan selalu banyak tidur. Jangan sampai malam habisin bakal tidur, jangan. Sisakan sebagian malam, bangun malam, sholat tahajud. Bangun dah jam 3:30, nanti kamu ya sampai sholat tahajud sambil nunggu apa? Subuh, buka buku pelajaran. Di sholat subuh persiapan untuk berangkat ke sekolah. Biasanya seperti itu. Sebelum tidur juga, antara maghrib sama isya itu waktu yang barokah. Buka buku, belajar di situ, insya Allah barokah. Qalilan minal laili ma yahja'un. Kesimpulannya, malam jangan dihabisin dengan apa? Tidur. Sisakan sebagian waktu malam untuk ibadah. Wayambagi ayyastashiba daftaran ala kulli halin. Kalau bisa usahain ngapain aja, asal jangan berak ya. Ngapain aja bawa buku. Maksudnya apa? Supaya kamu orang yang rajin membaca. Jadi orang yang membaca. Banyak orang yang sukses karena rajin membaca. Banyak orang yang belajar gagal karena malas membaca. Wakilal malam yakuni daftaru fi kamihi lam tasbutil hikmatu fi qalbihi. Barang siapa yang malas membaca, misalnya ya, barang siapa yang malas membaca, maka hatinya kosong daripada ilmu. Walaupun pinter, kalau malas membaca pasti akan lupa. Nih,
Apa yang kita baca? Ya pelajaran yang kita pelajari. Makanya setiap pelajaran itu yang penting nih, yang penting. Kayak tadi nih, apa yang saya terangin penting, catat, baca. Ya, dengan kamu catat, kamu baca, ilmu akan mantap di hati kamu. Itu teori belajar yang paling apa? Praktis. Dan kalau itu diamalin, semua sekelas pasti akan berhasil, nggak ada yang gagal. Wa yambaghi ayyakuna fid daftari bayadun. Nah, selipin buku kosong. Di samping buku yang ada catatan, juga ada buku yang kosong. Maksudnya apa? Kalau kamu ketika membaca ada yang penting, catat. Jadi ada buku yang penting, ada yang sangat penting. Wa yastashibal mahbarata. Dan jangan lupa, ya, setiap kamu lagi ngulang, setiap kamu lagi belajar, harus ada pulpen di situ. Kenapa? Bila mana kamu mendapatkan suatu pelajaran yang penting, yang baru kamu dapat, baru tahu, catat. Itu nanti tambahan, ilmu kita nambah. Kalau nggak dicatat, ya nanti lupa. Catat. Ini kamu baca nih pelajaran, atau kamu ngaji nih, apa yang diterangkan oleh guru baru kamu dapat, catat tuh. Nah nanti dibaca, jadi ilmu terlalu bertambah. Gitu cara belajar baik. Gini ya, ada hadis ketika Rasulullah sedang menyampaikan ya pelajaran kepada para sahabat. Lalu ada seorang sahabat namanya Hilal bin Yasar. Hilal bin Yasar nunjuk, angkat tangan, lalu berkata, ya Rasulullah, tolong tadi apa yang kau sudah ceritakan, apa yang kau sudah sampaikan, tolong diulang, bab saya belum paham. Lalu Rasul bertanya, hei Hilal, bawa pulpen apa enggak? Enggak. Nah ini ya, kamu harus kemana-mana jangan lepas dari pulpen, buku sama pulpen. Maksudnya apa? Apa yang kamu dengar, catat. Nanti kamu baca. Dengan kamu catat, kamu baca, itulah yang namanya ilmu kamu bertambah. Setiap kamu dengar, kamu catat, kamu baca, nambah terus. Itu maksudnya. Jangan tinggalkan buku, jangan tinggalkan jangan buku di bawah doang, jangan dibaca. Jadi ilmu itu hasil daripada mendengar. Apa yang didengar diapain? Dicatat, catatan dibaca, diulang. Nah dengan dibaca, ingat, itu artinya kita nambah apa? Ilmu. Kalau nggak begitu, nggak akan bertambah ilmu, Jadi kesimpulannya tadi, ingat, jaga adab, jaga akhlak. Kalau akhlak kamu sudah baik, pasti kamu akan rajin mengerjakan yang sunnah. Kalau kamu sudah rajin mengerjakan sunnah, pasti yang wajib nggak pernah luput. Yang sunnah jadi kerjain, apalagi yang wajib. Kalau ini semua nggak ada, akhlak kagak, sunnah kagak, maka kamu akan menjadi, ya, ketika mati su'ul khotimah, calon penghuni neraka. Apalagi, ya, setiap muslim wajib menguasai 3 ilmu. Ilmu akidah, tentang keimanan. Kamu harus kenal siapa Allah dengan sifat-sifatnya yang 20. Kalau kita harus kenal siapa Rasulullah dengan sifat-sifatnya yang 4. Sidik, amanat, tabligh. Sidik, amanah, tabligh, pitonah. Allah punya 3 sifat. Rasul juga punya 3 sifat yang wajib kita ketahui. Itu dibahas dalam ilmu apa? Akidah. Lalu
Ibadah, sholat ada caranya. Semua ibadah ada caranya, ada tuntunannya. Nah, itu dibahas dalam ilmu fikih. Nah, kita ini hidup berhubungan dengan sama makhluk, sama manusia, sama jin, sama binatang, sama tumbuhan. Itu ada caranya, ada aturannya. Kesimpulannya, semua yang ada di muka bumi ini, ya, kita harus sayangi. Irham man fil ardi yarhamkum man fis samai. Kalau kita sayang dengan makhluk yang ada di muka bumi, maka makhluk yang di langit sayang berkata. Siapa makhluk langit? Para malaikat. Gimana cara malaikat sayang sama kita? Bagaimana caranya malaikat menyayangi kita? Malaikat, semua malaikat mendoain kita. Semua malaikat doain kita supaya kita ini disayang oleh Allah. Masya Allah. Ya Allah, irham si fulan. Ya Allah, saya fulan, dia gini. Malaikat suci, nggak punya dosa, doanya pasti diapain? Diterima, maka spontan. Kalau kita sayang kepada makhluk, kita pasti akan disayang oleh Allah berkat doanya malaikat. Terakhir, jangan lupa setiap mana bawa buku dan bawa pulpen. Apa yang kita dengar, ya, catat yang bagus. Apa kita dengar yang baik dari siapapun, yang bagus, yang cakep, catat. Lalu kita ingat dan kita amalkan. Nah, itulah, ya, apa namanya, cara-cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kalau ilmu itu bermanfaat, semuanya ilmu kita ingat, kita paham, dan kita amalin. Ya, ilmu yang kita paham, kita amalin akan mengantarkan kita nanti kalau mati husnul khotimah. Dah, mudah-mudahan, ya. Udah ya kesimpulannya, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Jadi yang berdoa.